Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-110. Nah, pada episode spesial part ke-109 sebelumnya itu, akhirnya Jigen dibakar hidup-hidup oleh Boruto menggunakan api alami yang berasal dari Gunung Miboku. Karena kejadian tersebut, Jigen yang menjadi wadah Isiki pun hancur yang membuatnya menampakkan wujudnya asli. Sementara kondisi semakin kacau, tiba-tiba cahaya merah muncul di sekeliling Naruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Asat yang perlahan menghilang dan memperlihatkan wujud Isiki. Melihat Isiki, semua orang pun terkejut. Sementara Himawari dia kembali berlari dan mencabut batangan besi yang ada di tubuh Naruto. Ketika Himawari menyembuhkan Naruto dengan cakra Kyuubi, tiba-tiba Kurama kecil bertemu dengan Kurama yang ada di tubuh Naruto. Dalam dimensi jiwa tersebut, Kurama kecil berkata, "Kau lihat sendiri kan, siapa musuhnya sebenarnya? Lepaskan kekuatanmu, berdamailah dengan Naruto." Adegan pun beralih ke Boruto yang waspada dengan keberadaan Isiki. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul cahaya merah di sekeliling Naruto. Karena hal tersebut, fokus semua orang pun teralihkan padanya. Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Terlihat tiba-tiba seluruh tubuh Boruto dilapisi oleh cakra Kyuubi. Ternyata Naruto telah menguasai mode cakra ekor 9. Melihat hal tersebut, Kakashi, Shikamaru, Sasuke, dan semua orang yang ada di sana pun terkejut. Kakashi berkata, "Kekuatan Kyuubi, apa yang terjadi?" Adegan pun beralih ke flashback sebelum Naruto memakaikan cakra ekor 9. Di sana, Kurama kecil dan Kurama dari masa lalu mulai berbicara satu sama lain. Kurama kecil berkata, "Tidak ada gunanya terus begini. Aku sudah melalui ini bersama Naruto dari masa depan. Dan setelah konflik yang panjang, aku sekarang berada di tubuh anak ini. Yang tak lain adalah anak Naruto itu sendiri." Kurama dari masa lalu membalas, "Kenapa kau bisa berakhir di tubuh anak itu?" Kurama kecil berkata kembali, "Itu karena aku melawan orang yang bernama Isiki. Orang yang sekarang berada di hadapanmu ini. Aku menggunakan mode Baryon untuk membantu Naruto. Sebagai gantinya, eksistensiku menghilang untuk sementara. Itulah yang terjadi. Untuk kau yang dari masa lalu, kau berpotensi juga untuk menguasai mode Baryon. Tapi untuk sekarang mode itu belum bisa digunakan untuk sekarang, karena kau sendiri harus mempunyai ikatannya lebih dalam pada Naruto. Untuk sekarang, bantulah dia untuk bertahan hidup. Itulah yang bisa aku sampaikan." Setelah mendengar perkataan Kurama kecil, Kurama dari masa lalu pun tersenyum. Adegan pun beralih ke masa sekarang. Terlihat Naruto terkejut dengan mode Kyuubi yang ada di tubuhnya. Sambil tersenyum, Naruto berkata, "Aku tidak menyangka kamu mempunyai kekuatan seperti ini, Kurama." Kurama membalas, "Sekarang kau bisa menggunakan cakraku sesuka hatimu." Di sisi lain, tiba-tiba Naruto mengepalkan tangannya ke arah Kurama sebagai simbol persahabatan. Naruto berkata, "Dengan ini kita sudah berteman kan?" Melihat hal tersebut, Kurama menuruti permintaan Naruto dengan membalas tinjuannya. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Mitsuki langsung muncul di samping Boruto. Mitsuki berkata, "Apa kau baik-baik saja, Boruto?" Boruto membalas, "Tenang saja, jangan khawatir." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Sarada pun mampir Boruto dan Mitsuki. Sarada berkata, "Aku akan membantu kalian." Adegan pun beralih ke Isiki yang melihat Boruto. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Isiki langsung melakukan batangan besi dengan Sukuna Hikona. Namun Boruto langsung menangkap batangan besi itu dengan tangan kosong. Melihat hal tersebut, Isiki berkata, "Bagus sekali kau bisa menangkap besi hitam itu. Namun, coba lihat dirimu." Mendengar perkataan Isiki, Sarada dan Mitsuki pun menoleh ke arah Boruto dan terkejut tubuhnya tertancap oleh besi hitam. Namun luka tersebut tidak dalam karena hanya ujung besi yang tertancap. Boruto berkata dalam hati, "Aku tidak bisa menggunakan mata Jogan. Apa yang terjadi? Aku harus mencari cara untuk memunculkan mata Jogan kembali." Adegan pun beralih ke Pen yang terkejut melihat perubahan Kyuubi pada tubuh Naruto. Melihat hal tersebut, Pen berkata, "Kekuatan Kyuubi." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Pen langsung melesat ke arah Naruto dan langsung menggunakan Shiran Tensei. Namun Naruto langsung memunculkan kepala Kurama melalui cakra sebagai penangkis Shiran Tensei. Berkat kekuatan itu, Naruto berhasil mematahkan serangan Pen. Sementara itu, Pen sangat terkejut karena serangannya digagalkan oleh Naruto. Ketika Pen lengah, tiba-tiba Naruto sudah berada di sampingnya dan langsung menghantam wajah Pen hingga terpental jauh. Sementara di sisi lain, Sasuke hanya bisa terdiam melihat kekuatan Naruto yang berkembang lebih jauh.
Tak lama setelah itu tiba-tiba Sasuke merasakan kejanggalan yang ada di hatinya. Lalu Sasuke tiba-tiba mengingat ingatan samar-samar di masa depan ketika Sasuke dewasa menyelamatkan Boruto dari amukan desa Konoha. Setelah membawa Boruto kabur, mereka pun beristirahat di sebuah hutan. Di sana Boruto pernah berkata, "Kau mau mengajariku teknik berpedang?" Sasuke membalas, "Jangan senang dulu. Aku melakukan ini demi putriku Sarada." Di satu sisi adegan memperlihatkan Boruto yang memakai jubah seperti Sasuke. Sambil tersenyum Boruto berkata, "Bagaimana? Apa aku tidak seperti Uchiha? Aku tidak menyesal berguru denganmu, Paman Sasuke." Setelah mengingat ingatan tersebut, Sasuke berkata, "Ingatan ini, aku tidak melihat wajah mereka dengan jelas. Tapi, aku tidak akan mengecewakan Boruto." Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang menggunakan Rasen Shuriken dan bersiap untuk menyerang Pain yang sedang terpental. Ketika Naruto melemparkan Rasen Shuriken, tiba-tiba Sasuke berkata, "Minggir Naruto." Ketika Naruto menoleh ke belakang, ternyata Sasuke sedang menggunakan Perfect Susanoo dan sedang bersiap menembakkan anak panah ke arah Pain. Tak lama setelah itu, Sasuke melepaskan anak panah tersebut ke arah Pain hingga menembus tubuhnya. Melihat Susanoo Sasuke, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Adegan pun beralih ke Isiki menyaksikan momen tersebut. Isiki berkata, "Kerjasama yang bagus." Di sisi lain, Boruto mencabut batangan besi di tubuhnya dan mulai mengambil beberapa shuriken dari tas ninjanya. Lalu Boruto melempar shuriken ke sekitar tempat pertarungan mereka. Melihat tindakan Boruto, Isiki pun sangat heran. Isiki berkata, apa yang dia lakukan? Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Boruto berkata, "Sarada, Mitsuki, awasi pergerakan Isiki sementara aku bertarung dengannya. Khususnya kau Sarada. Aku butuh kekuatan Ohirume untuk membatasi pergerakan Isiki. Lalu Mitsuki, kau gunakan sensor dari ularmu untuk mendeteksi keberadaan Isiki saat dia mengecil. Jika kau melihatnya langsung serang saja." Mendengar perkataan Boruto, Mitsuki dan Sarada pun mengerti. Ketika Isiki lengah, tiba-tiba Bijudama datang dari arah sampingnya. Namun Isiki dengan mudah mengecilkan Bijudama tersebut dengan mata Kokugan. Ternyata Bijudama tersebut berasal dari Himawari. Terlihat Isiki pun sedikit terkejut karena Himawari bisa menggunakan Bijudama. Isiki berkata, "Anak itu." Tiba-tiba Boruto muncul di belakang Isiki dan hendak menepis Isiki dari belakang. Namun Isiki langsung mengecilkan dirinya untuk menghindar. Terlihat Boruto langsung menggunakan mata Bikugan untuk melihat cakra Isiki. Menyadari Isiki ada di bawah, Boruto langsung mengangkat pedang Kusanagi ke arah Isiki. Namun Isiki berhasil menahan pedang Kusanagi Boruto. Sementara itu Mitsuki langsung menggunakan ularnya untuk menyerang Isiki yang sedang menahan pedang Boruto. Ketika ular tersebut mendekati Isiki menjadi kecil, tiba-tiba ular Mitsuki tertancap batang besi. Tak hanya itu saja, tiba-tiba muncul kubus yang besar dari atas Mitsuki, Sarada, dan Boruto. Melihat hal tersebut, Mitsuki dan Sarada langsung melompat ke belakang untuk menghindar. Melihat kubus yang besar, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Di sisi lain, Hinata langsung maju untuk menghampiri Tsunade. Melihat Hinata, Shikamaru mencoba untuk menghentikannya dengan berkata, "Jangan Hinata, itu terlalu berbahaya." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Ketika kubus itu tepat berada di atas kepala Boruto, dia langsung menggunakan Hiraisen untuk menghindar. Melihat Boruto yang menghilang, Isiki pun terkejut. Terlihat Isiki kembali ke ukuran awalnya. Dengan raut wajah yang bingung, Isiki berkata, "Ini bukan kecepatan, ini adalah teleportasi." Setelah mengatakan hal tersebut, Isiki pun melihat ke sekitar dan menemukan beberapa shuriken yang tertancap di tanah. Jigen berkata kembali, "Kamu gunakan media ini untuk melakukan perpindahan ruang dan waktu. Aku tidak tahu nama jurusmu apa. Jika aku tidak menghentikannya mungkin akan merepotkan." Terlihat Isiki langsung mengecilkan semua shuriken yang ada di sekitarnya. Melihat hal tersebut, Boruto berkata dalam hati, "Dia sudah tahu konsep Hiraisen milikku. Kalau begitu, aku akan menggunakan Uzui Rasengan tahap awal untuk membuatnya kehilangan keseimbangan." Terlihat Boruto meminta Himawari dan Mitsuki untuk mengalihkan perhatian Isiki. Melihat Boruto merencanakan sesuatu, Isiki langsung melesat dengan cepat ke arah Boruto untuk menyerang. Namun Himawari langsung tiba di hadapan Isiki dan menendang wajahnya dengan sangat keras. Tak sampai di sana, ketika Isiki terpental, Mitsuki mulakan banyak ular untuk memakan Isiki. Namun Isiki langsung mengecilkan dirinya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Mitsuki terkena 3 batangan besi di tubuhnya sehingga dia pun terjatuh. Terlihat Mitsuki tidak bisa bergerak karena terkunci oleh besi hitam. Melihat hal tersebut, Himawari tampak marah dan berlari ke arah Isiki untuk menyerangnya. Ketika sudah dekat, Himawari langsung menggunakan mode Kyuubi dan menyerang Isiki dengan taijutsu. Namun Isiki langsung menangkis tinjuan Himawari dengan satu tangan. Ketika tinjuannya ditangkis, Himawari langsung melompat dan menendang Isiki dengan kaki kiri. Namun lagi dan lagi serangannya berhasil ditangkis oleh Isiki. Isiki berkata, "Apa katamu cuma segini?" Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba kaki kanan Himawari langsung menendang kepala Isiki hingga terjatuh ke tanah.
Ketika Isiki terjatuh, Himawari langsung menembakkan Bijudama ke arah Isiki. Terlihat Bijudama tersebut langsung meledak. Namun Isiki sudah tidak berada di sana. Melihat hal tersebut, Himawari menggunakan Byakugan untuk merasakan keberadaan Isiki. Tiba-tiba Himawari membalikkan badannya untuk menangkis tinjuan Isiki. Sambil menahan serangannya, Himawari berkata, "Aku akan menghabisimu." Terlihat Himawari langsung membalas tinjuan Isiki hingga dia pun terpental jauh. Ketika Isiki terpental, dia berniat untuk melakukan besi hitam ke arah Himawari. Menyadari hal tersebut, Boruto langsung melesat dengan cepat ke arahnya sambil memanggil Himawari. Terlihat Boruto terkena besi hitam di tubuhnya karena melindungi Himawari. Dengan mulut yang berdarah, Boruto berkata, "Apa kau tidak apa-apa, Himawari?" Di sisi lain, Isiki mulai muak dan berkata, "Sudah cukup. Aku akan menghabisi kalian semua." Setelah mengatakan hal tersebut, Isiki langsung melakukan banyak kubus yang besar ke arah mereka. Mulai dari Naruto, Sasuke, Himawari, Boruto, Mitsuki, Kakashi, Hinata, dan Tsunade. Melihat hal tersebut, semua orang yang menyaksikan itu pun sangat panik dan pasrah. Naruto berkata, "Gawat, kita semua akan mati." Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang menahan rasa sakit. Melihat kubus-kubus tersebut, Boruto mengingat kejadian Naruto yang tertimpa oleh kubus Isiki di masa lalu. Boruto berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menyelamatkan semua orang dalam kondisi seperti ini." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba semua kubus mulai terangkat dan mengarah ke titik tertentu. Melihat kejadian tersebut, Isiki pun sangat terkejut. Isiki berkata, "Mustahil." Ternyata Sarada menggunakan Ohirome untuk mengangkat semua kubus dengan gravitasi. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Naruto telah menghasilkan kekuatan Kyuubi lebih awal. Tak hanya Naruto, Sasuke juga mengalami hal yang sama. Sementara di sisi lain, Boruto dan timnya boleh bertarung dengan Isiki. Namun Isiki masih bisa menahan serangan dari mereka, hingga melakukan banyak kubus untuk menghabisi semua orang. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-111. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.